Bertemu bersama saya lagi teman-teman. Saya sekarang berada di Cirebon, di komplek makamnya Syarif Hidayatullah, atau bisa disebut dengan Sunan Gunung Jati. Sedikit kisah tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh besar dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa, khususnya di pesisir utara Jawa. Sunan Gunung Jati diberkahi umur panjang dan juga bermanfaat, yaitu sekitar 120 tahun. Beliau bernama asli Syekh Syarif Hidayatullah, atau ada yang menyebutnya juga Sayyid Kamil. Selain di Cirebon, beliau juga melakukan dakwah di kerajaan-kerajaan seperti Pajajaran, Galuh, hingga sampai Banten. Syekh Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan ulama Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam. Nasab dari pihak ayah berurutan dari Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain hingga sampai Rasulullah di Kairo, Mesir. Silsilah nasab ini berdasarkan kitab Negara Kertabumi. Sementara ibunya bernama Nyai Roro Santang, adalah putri dari Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sang ibu kemudian memeluk Islam dengan gelar Syarifah Madaim. Syarif Hidayatullah menjadi Raja Cirebon usai menggantikan kakak ibunya, yaitu Raden Walang Sungsang. Beliau tiba di Cirebon pada tahun 1470 Masehi di usianya yang ke-22 tahun, dan dilantik menjadi Raja Cirebon pada tahun 1479 Masehi dengan mendapat dukungan dari Kerajaan Demak. Penobatan menjadi Raja Cirebon ini menurut Syekh Syarif Hidayatullah diberi gelar Maulana Jati, yang kemudian dijuluki sebagai Sunan Gunung Jati. Di catatan sejarah banyak mengungkapkan bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Sunan Gunung Jati sebelum beliau tiba di Cirebon. Beliau pernah lebih dahulu singgah di Pasai, yaitu pesisir utara dari Sumatera, untuk memperdalam ajaran agama Islam. Saat masih di Mesir, Syekh Syarif Hidayatullah belajar Islam kepada ayahnya dan ulama-ulama di Timur Tengah. Sementara Syekh Nurjati merupakan guru dari Pangeran Cakrabuana, paman dari Sunan Gunung Jati. Syekh Nurjati adalah penyebar Islam pertama di Cirebon dan juga Sumedang, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Roro Jati, anak dari Syekh Nurjati, dan dikaruniai dua putra, yaitu Pangeran Jayakelana dan juga Pangeran Brotokelana.
Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nyimas Pangkungwati, putri dari pamannya sendiri, yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat kerajaan Cirebon menjadi berbasis Islam setelah Syekh Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Raja Cirebon. Saat menjadi raja, beliau meletakkan asas-asas Islam. Pada masa itu pula, Syekh Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang telah wafat. Pernikahan selanjutnya dengan Nyi Kawanganten, seorang adik dari penguasa lokal Banten, dengan memberikan sepasang putra-putri, yaitu Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Ratu Wulung Ayu lalu mengikuti suaminya ke India, sedangkan Maulana Hasanuddin meneruskan dakwah Islam dengan mendirikan kerajaan Banten dan menjadi raja pertama. Sunan Gunung Jati juga diketahui pernah menikahi wanita dari ras Tionghoa bernama Ong Ten Niau dan berhasil mengajaknya memeluk agama Islam. Hal ini dipertegas dengan keberadaan keramik bercorak Tionghoa yang berada di sekitar makam Sunan Gunung Jati. Pernikahan tersebut berasal dari sebuah tantangan yang diberikan oleh Kaisar Cina yang berhasil dijawab oleh Sunan Gunung Jati. Awal mulanya, Kaisar Cina menganggap jawaban itu salah dengan mengusir beliau. Namun pada akhirnya jawaban itu terbukti benar dengan menyusul Sunan Gunung Jati untuk menemuinya. Selain itu, beliau juga berhasil mengajak seluruh prajurit perang dari Kaisar Cina yang jumlahnya ribuan untuk memeluk agama Islam. Dakwah Sunan Gunung Jati berfokus di pesisir Pantura dari Cirebon hingga ke barat Pulau Jawa, termasuk Sunda Kelapa atau sekarang disebut Jakarta. Beberapa kota penting beliau jadikan objek dakwah dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan akulturasi budaya. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati menggunakan metode kesenian gamelan yang mudah diterima oleh warga Cirebon khususnya. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan gamelan, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati juga menjadi pemrakarsa berdirinya Kerajaan Banten di tengah perjuangan melawan ekspansi Portugis. Penggunaan metode lebih halus dilakukan setelah beliau pulang berhaji bersama putranya yaitu Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1552 Masehi, Maulana Hasanuddin lalu ditunjuk oleh ayahnya menjadi Raja Banten kala itu. Banten merupakan wilayah pelabuhan
yang dimasuki oleh Portugis. Misionaris Kristen oleh Portugis dibendung oleh Sunan Gunung Jati dan putranya yaitu Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati diperkirakan wafat pada tanggal 19 September tahun 1569 dalam usianya 121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Begitulah sedikit kisah dari Syekh Gunung Jati. Hadiah Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah.